Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal OSNIPS SMP tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, berikut ini yang bukan merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan. Ya, jadi di sini konteks soalnya adalah faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan. Nah, kita lihat opsinya. Yang A, harga barang itu sendiri, B, harga barang lainnya, C, pendapatan konsumen, D, selera, E, jumlah penduduk. Nah, kita akan bahas di kurva permintaan dan penawaran itu berbeda. Kalau permintaan kita harus tahu dulu itu arahnya atau garisnya kita bisa melihat itu dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, simbolnya kalau permintaan itu D, kalau penawaran itu S, ya, atau demand di sini supply. Nah, kita langsung saja ke faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, harga barang substitusi atau barang pengganti. Ya, saya contohkan, ya, ketika barang substitusinya itu lebih murah, ya, maka permintaan terhadap barang itu sendiri menjadi menurun. Ya, berbeda dengan ketika harga barang substitusinya itu naik, ya, maka permintaannya juga akan naik. Saya contohkan, ya, misalkan, ya, harga barang substitusi itu kan artinya barang pengganti, ya. Misalkan kalian biasanya menulisnya itu menggunakan pulpen, ya, tetapi ada barang substitusi selain pulpen yang bisa digunakan untuk menulis, yaitu apa? Pensil. Ya. Ketika pensilnya itu lebih murah, maka permintaan akan pulpen itu menjadi menurun karena ada yang lebih murah, ya. Kalau lebih murah berarti apa? Ya, mending beli pensil daripada beli pulpen. Nah, atau sebaliknya, ketika barang substitusi dari pulpen itu, ya, pensilnya itu lebih mahal, ya, maka permintaan akan pulpen meningkat karena barang penggantinya lebih mahal. Ya, itu logikanya. Oke. Yang kedua, ada pendapatan konsumen. Ini jelas, ya. Ketika pendapatan Anda, ya, misalkan dari gajinya 3 juta ke 4 juta atau 5 juta untuk membeli, ya, makanan atau membeli pakaian, itu akan semakin banyak permintaannya ketimbang pendapatan kalian misalkan hanya terbatas. Jadi kalian untuk membeli sesuatu atau melakukan permintaan jadi terbatas. Yang ketiga adalah selera, ya. Ketika selera di masyarakat itu misalkan sekarang banyak yang seleranya pengen membeli mobil Innova misalkan. Nah, nanti permintaan akan mobil Innova akan semakin meningkat, ya. Jadi ketika penjual, ya, melihat selera masyarakat itu banyak yang menginginkan mobil Innova, maka permintaannya akan semakin banyak, ya. Berbeda dengan misalkan permintaan terhadap mobil-mobil yang katakanlah mahal gitu kan. Mobil apa misalkan Alphard, ya. Ya. Jadi seleranya itu hanya untuk kalangan orang yang berduit. Jadi mobil Alphard, ya, mobil apalagi ya yang mahal-mahal, Ferrari, ya. Nah, itu seleranya sedikit, ya, artinya orang-orang tertentu saja. Maka permintaannya juga akan sedikit. Itu logikanya. Kemudian yang keempat adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka permintaannya juga akan semakin tinggi, demandnya akan semakin tinggi. Semakin sedikit jumlah penduduknya, maka permintaan akan barang tersebut menjadi sedikit juga, ya. Itu logikanya. Jadi misal kota
di wilayah A ya, jumlah penduduknya misalkan 50 penduduk, kota B jumlah penduduknya 100 penduduk. Dan misalkan kota A dan kota B sama-sama menginginkan suatu barang, misalkan beras. Nah, maka permintaan di kota B akan semakin tinggi. Permintaan beras di kota B tinggi karena jumlah penduduknya semakin banyak. Itu logikanya. Oke ya, sudah paham ya. Jadi kalau kita lihat di soal ya, soal yang tadi ini kita lihat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya. Jadi ini saya tulis biar nggak lupa pointernya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah harga barang itu sendiri, karena di sini yang bukan ya. Jadi yang bukan artinya faktor-faktor yang dapat menyebabkan bergesernya permintaan itu apa saja tadi? Harga barang lainnya, pendapatan konsumen, selera, dan jumlah penduduk ya. Di harga barang lainnya maksudnya harga barang substitusi ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, jadi itu saja dulu ya. Nanti step by step kita akan bahas satu soal supaya teman-teman bisa mempelajari dengan lebih santai dan cermat, satu-satu pelan-pelan, yang penting kalian paham. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasannya dan perhatiannya. Thanks for watching. Jangan lupa follow Instagram saya kalau ingin tanya-tanya lebih dalam. Kemudian follow dan subscribe ya channel Pak Arif biar lebih berkembang kontennya. Oke, saya kira itu saja. Hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.